Shuang Xiaoman adalah seorang yang menawan dan gadis desa yang sangat naif, yang memimpikan saling mencintai. Mengingat bagaimana dia menolak seorang pacar beberapa tahun yang lalu, Xiao terpaksa tinggal bersama ibu dan bibinya, jauh dari peradaban. Beberapa bulan yang lalu saat mencuci pakaian di sungai, dia bertemu seorang pria, menawarkan hadiah yang murah hati karena memutuskan pertunangannya ke Lin Shehan, yang akan berubah dari orang bodoh desa untuk terjun di dunia bisnis dan seorang egomania. Dengan asumsi bahwa ini adalah semacam penipuan, gadis itu memukuli asisten jutawan, menolak kemungkinan memutuskan pertunangan, menyadari bahwa dia tidak tahu tentang perjanjian itu antara kakak mereka. Lin secara pribadi pergi ke desa, di mana dia dikira sebagai seorang pria tiba untuk kencan buta. Memanfaatkan posisinya, Lin mengenal gadis itu lebih baik dan pastikan dia menolaknya dengan kasar. Dia merekam percakapan mereka di tape recorder dan berharap untuk menggunakannya sebagai bukti untuk memutuskan pertunangan. Segera penipuan terungkap. Sebagai pria yang tidak menari tiba di rumahnya, siapa yang seharusnya menjadi teman kencannya pada kencan buta, menyadari bahwa Lin bukan pria yang dia klaim. Xiao pergi ke polisi. Dia berasumsi bahwa dia adalah penipu, tapi Lin membuktikan kejujurannya. Karena ternyata kakak mereka membuat pertunangan kontrak untuk cucu mereka. Lin dan Xiao tidak merasakan apapun satu sama lain dan ingin membubarkannya. Tapi untuk ini perlu merahasiakan semuanya. Ibu gadis itu ingin menikahkannya, dan Xiao pasti tidak pernah membicarakan pertunangan itu dan kontrak. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menikah. Xiao berbicara dengan orang tuanya untuk melihat apakah kakeknya bisa membuat kontrak tanpa persetujuannya, dan menyadari bahwa itu mungkin. Sementara itu, kakek Lin memanggilnya dan memberitahu dia bahwa dia tahu tentang skandal itu. Di kantor polisi, pria tua itu bertekad dan menangguhkan cucunya dari posisinya sebagai kepala perusahaan sampai dia menyelesaikan situasi pertunangan. Tidak bisa mempercayai kegagalannya, Lin dipaksa tinggal di desa tanpa bantuan atau dukungan saat sekretaris berangkat ke kota. Mencoba untuk bangga dan percaya diri, pria itu pergi mencari hotel, tapi tidak ada di desa. Jadi dia kembali ke rumah perempuan di malam hari sebagai tempat untuk tidur. Dia ditugaskan kamar tidur lama mendiang kakeknya, direndam dalam debu takut laba-laba dan serangga lainnya. Lin terpaksa menghabiskan malam dengan duduk di atas koper. Keesokan paginya dia memandang rendah gadis itu dan pemberitahuan bagaimana dia terjebak di tengah skandal. Bibi Peter yang datang pada kencan buta menghina gadis itu karena menolak keponakannya. Xiao tidak berniat menoleransi penghinaan dan menuangkan abu kayu pada Peter dan bibinya. Mendengar kekasaran yang ditujukan padanya, Lin menggunakan teknik yang menyakitkan dan memaksa penduduk desa untuk meminta maaf. Menyadari bahwa orang tuanya akan dijek, Xiao meminta pria itu untuk ikut bermain dan berpura-pura menjadi tunangannya, atau dia tidak akan mundur dari pertunangan. Menyadari bahwa bisnisnya di masa depan dipertaruhkan, Lin setuju untuk berpura-pura menjadi prianya selama 1,5 bulan ke depan. Setelah itu mereka akan membatalkan pertunangan dan dia akan meninggalkan kota untuk selamanya. Menyadari bahwa Lin sekarang akan tinggal di rumah mereka, Xiao mengatur kamar kakeknya. Pada satu titik, dia memutuskan untuk menghapus sarang laba-laba dari langit-langit dan menaiki tangga. Tanpa sengaja menginjak tangan Lin, gadis itu kehilangan keseimbangan dan jatuh pada pria itu, yang menciptakan suasana romantis. Sang ibu ingin membantu pasangan itu, tapi melihat mereka di tempat tidur, dia menyadari bahwa dia seharusnya tidak mengganggu mereka. Setelah bersih-bersih, Xiao memperhatikan bahwa pria itu menjadi alergi terhadap tungau debu dan gatal-gatal menunjukkan kekhawatiran. Dia menemukan ibunya untuk mengobati luka di leher Lin. Dan kembali ini tidak hanya menciptakan suasana romantis, tapi juga membuat keduanya malu.
saat pria itu melepas kemejanya di depan gadis itu. Untuk pertama kalinya takut menatapnya. Dia menutup matanya, tapi itu juga tidak membantu. Jadi Lin tahan dengan alerginya, supaya gadis itu berhenti menyentuhnya. Saat makan siang Li terlihat oleh sahabat Xiao dengan asumsi dia adalah seorang pencuri. Bagaimana Ji menyerang Li dari belakang tapi gagal total. Xiao segera menjelaskan bahwa dia adalah tunangannya dan terus berpura-pura menjadi pasangan yang bahagia, meyakinkan sahabatnya bahwa dia akan segera menjadi istri Lin. Meskipun dia belum pernah menjalin hubungan sebelumnya. Di jogging paginya, Lin bertemu penduduk desa yang memutuskan untuk berbagi makanan dengannya karena cinta dan rasa hormat mereka terhadap Xiao. Setelah menyadari sikap mereka terhadapnya, pria itu menyadari bahwa Xiao adalah orang yang sangat manis dan gadis baik saat sarapan. Dia berutang perhatian orang tua pada mata hitam Lin, tidak menyadari bahwa putri merekalah yang memukulnya karena mereka kebetulan berada di kamar mandi bersama. Beberapa saat kemudian pasangan itu pergi ke lapangan, di mana Xiao harus bekerja keras untuk membajak tanah, sementara Lin hanya bersantai dan minum kopi. Dalam upaya untuk mendirikan tempat kerja terpencil, dia memanggil rekan bisnis dan bawahan kepadanya untuk menjalankan bisnis dari desa. Ketika gadis itu pergi mengambil traktor untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, Haiji memutuskan untuk membuat keonaran. Dia menyarankan Li agar membantu gadis itu dan menyebarkan benih. Melihat ide Xiao tidak hanya marah, tetapi memutuskan untuk menabrak Lin dengan traktor, menyebabkan dia harus melarikan diri. Hanya berita bahwa temannya telah kembali ke desa berhasil menghentikan gadis madan. Pada malam hari keempatnya kembali ke rumah untuk minum dan menghabiskan waktu bersama selama percakapan. Wen menyadari bahwa dia telah kehilangan antingnya dan memberitahu Lin bahwa Xiao marah padanya karena merusak panen masa depan. Merasa bersalah, Lin meminta maaf kepada gadis itu karena tidak tahu apapun tentang kehidupan desa. Setelah kembali ke kamarnya, dia melihat anting Wen di celananya dan menyadari bahwa itu bukan kebetulan. Keesokan paginya, Hao 11 merawat Wen dan memberinya pembersih udara. Tetapi gadis itu terang-terangan menyatakan bahwa dia ingin menikahi seorang pria kaya. Setelah mendapatkan kembali anting-antingnya, Wen menyadari bahwa rencana liciknya tidak berhasil dan mencoba menemui Lia untuk memberinya pemurni yang diberikan kepadanya oleh Hao 11. Ternyata Wen bekerja di perusahaan Lin dan tahu segalanya tentangnya. Jadi dia ingin menjadi istri CEO yang kaya. Dia sedang sibuk mengeringkan tanaman bersama orang tuanya ketika tiba-tiba hujan dan badai mulai turun. Menyadari bahwa mereka berada di masalah, Lin bergegas menyelamatkan dan membantu menyelamatkan tanaman. Menyadari bahwa ayah gadis itu terluka, dia membawanya ke rumah sakit. Di sini Xiao Ma karena demam tinggi dan Lin memeluknya, membawanya ke dokter. Setelah kembali ke rumah, Lin merawat gadis itu dan menghabiskan sepanjang malam di sampingnya. Keesokan paginya meninggalkan Xiao di tempat tidur. Lin pergi ke ladang untuk meniupnya dan menggali bedengan. Memperhatikan apa yang terjadi, Haiji menunjukkan kepadanya cara melakukan pekerjaan dengan benar. Setelah mendengar tentang apa yang terjadi pada Xiao dan keluarganya, seorang teman mengunjungi gadis itu dan merawatnya. Memperhatikan pembersih udara di kamar tidur Lin, Haiji mengobatinya dengan kecurigaan. Pada saat yang sama, ketika mencoba lagi untuk bersosialisasi dengan Lin, tetapi dia tidak memperhatikannya, sama sekali mengabaikan godaannya. Setelah bertemu dengan Wen, Haiji mengetahui tentang bakat pembersih, dan gadis itu berbohong dengan mengatakan bahwa dia memberikannya kepada seorang teman. Setelah kembali ke rumah, Lin pergi mandi, di mana dia tidak sengaja bertemu Xiao. Melihat pria tanpa pakaian, gadis yang ketakutan mencoba melarikan diri, tetapi terpeleset di lantai yang basah. Lin mencegahnya jatuh, dan tanpa sengaja mencium keningnya. Xiao yang malu melarikan diri, dan Lin
menyadari bahwa dia jatuh cinta pada si bodoh dari desa. Beberapa hari kemudian, ayah Xiao kembali ke rumah, dan Lin terus membantu keluarga mereka. Menunjukkan inisiatif, dia pergi ke desa tetangga untuk mendapatkan pupuk. Tetapi melakukannya dengan sangat ceroboh cara, kehilangan setengah tas di tengah jalan. Berusaha memperbaiki kesalahan, dia kembali untuk mengambil pupuk, dan menyadari bahwa ketertarikannya pada gadis desa yang cantik terus tumbuh lebih kuat. Setelah kembali ke rumah, Xiao menyiapkan makan malam untuk dia. Setelah itu pasangan itu pergi ke Haluan Gei, yang dibangun gadis itu dengan tangannya sendiri. Lin mengagumi bukan hanya keterampilan, tetapi juga kejeniusan gadis itu, yang telah membangun seluruh ekosistem. Tanpa sengaja menekan tombol, pria itu menyalakan Xiao yang sedang menyiram, mencoba mematikan pasokan air. Tetapi pasangan itu sekali lagi berada dalam posisi canggung dan berpelukan. Setelah menemukan mawar, Lin menyiapkan pernyataan cinta saat mereka tiba-tiba bertemu teman lainnya yang telah datang ke desa. Xingfeng adalah saingan Lin membuang bunga dan memutuskan untuk tidak mengungkapkan perasaannya. Xiao memutuskan untuk mengajak mantan teman sekelasnya jalan-jalan dan ajak dia jalan-jalan dengan moped. Tidak percaya pada Fan, Haiji menyarankan agar Lin mengikuti mereka dan ikuti pasangan itu di tepi sungai. Mereka melihat bahwa Fang memperhatikan gadis itu dan memanfaatkan berbagai kesempatan untuk mendekatinya. Lin cemburu, tetapi memutuskan untuk tidak ikut campur dalam apa yang sedang terjadi, karena dia takut mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Untuk ponsel setelah bertemu Fan, Wen menyatakan bahwa dia akan menjadi suami yang sempurna untuk Xiao. Tetapi sebenarnya hanya agar Lin bebas, dan dia bisa memenangkan hatinya. Beberapa saat kemudian Fang mengajari Xiao cara bermain skateboard, dan Lin terpaksa menjauh agar tidak mengganggu mereka. Di malam hari, Lin memutuskan untuk belajar skateboard sendiri, tetapi melakukannya dengan ragu-ragu, menyebabkannya jatuh ke semak-semak. Mencarinya, Xiao menemukannya di semak-semak dan menyadari bahwa Lin telah berlatih tanpanya. Keesokan paginya kelima orang itu pergi ke sungai untuk mengambil foto kenangan dari desa. Lin cemburu pada gadis itu dan menyadari bahwa Fang berkeliaran di dekatnya. Sengaja pada satu titik, dia tidak tahan dan meminta untuk melepaskan Xiao. Tetapi gadis itu tidak menyadarinya. Menemukan dirinya berada di tengah-tengah dua pria. Berpikir bahwa Fang memperlakukannya hanya sebagai teman dan mantan teman sekelas. Dia membujuk Li untuk menerimanya dan tidak mengganggu pemotretan. Segera Fang jatuh ke dalam air dan menyalahkan Lin karena tidak menyelamatkannya. Berpura-pura menyedihkan dan tidak penting, Fang berpura-pura kedinginan agar Xiao mau menjaganya. Lin marah karena menduga Fang adalah orang yang licik pembohong, tetapi tidak memiliki cara untuk mengeksposnya kepada orang yang baik dan naif. Xiao yang bersedia membantu siapapun yang membutuhkan. Pada malam hari kelima orang itu berkumpul di meja yang sama untuk mengawal Fang kembali ke kota. Pada satu titik, Lin dan Fang mengadakan kompetisi alkohol untuk melihat siapa yang lebih kuat di antara keduanya. Pada satu titik, orang kaya itu tertidur di bahu gadis itu dan menciptakan situasi canggung bagi Fang dan Wen yang sedang menonton pasangan. Beberapa saat kemudian, Xiao mengaku kepada temannya bahwa hubungan mereka dengan Li adalah palsu, sehingga orang tuanya akan meninggalkannya sendirian. Sebagai balasannya, ketika mengakui bahwa pria kaya yang dicintainya di kota itu, Xiao memutuskan untuk tidak mengganggu kebahagiaan temannya. Tetapi di pagi hari Lin menolak dengan kasar. Ketika menganggapnya kejam, dia mulai menjauh dari pria itu, mengatakan bahwa semua momen romantis di antara mereka hanyalah berpura-pura dan tidak ada yang bisa terjadi di antara mereka. Pada saat yang sama ia harus menghormati perjanjian tersebut dan terus berpura-pura sebagai tunangannya. Setelah mendengar dari ibu mereka bahwa anjing mereka telah menghilang,
Lin dan Xiao pergi mencari teman berkaki empat mereka. Setelah beberapa jam mencari, pasangan itu menemukannya di tengah hutan bersama anak anjing lainnya. Menyadari bahwa hari sudah mulai gelap, pasangan itu memutuskan untuk bermalam di gazebo taman. Bahwa Xiao dibuat dengan tangannya sendiri. Karena lapar, Lin memakan jamur mentah, menyebabkannya sedikit keracunan. Pria itu menjadi ceria, sehingga dia berperilaku tidak pantas. Pada suatu saat dia memutuskan untuk mencium gadis itu, mengakui bahwa hubungan mereka bukanlah permainan. Karena dia peduli padanya, Xiao senang dan berharap Lin lebih gigih. Tetapi di pagi hari dia melupakan segalanya. Pada saat yang sama, ia menerima telepon dari Lu Liao, seorang gadis dari kota yang memiliki hubungan khusus dengannya. Dalam perjalanan pulang, Lin memutuskan untuk lebih tegas dalam perasaannya dan mencoba memegang tangan gadis itu. Tetapi baik dia maupun dia terlalu malu untuk melakukannya. Di rumah, Xiao bertemu dengan temannya dan menyadari bahwa perilakunya telah berubah, yang berarti ada sesuatu di antara pasangan itu. Malam dan hutan di sore hari, Fang menipu semua orang lagi dan mengatakan bahwa dia akan tinggal di desa hingga larut malam karena kameranya rusak dan dia kehilangan semua fotonya. Fang dan Wen terus-menerus membujuknya untuk tinggal di rumah Xiao, dan gadis itu harus setuju, memaksa Lin untuk berbagi kamar dengannya. Menyadari bahwa Fang adalah pembohong bermuka dua, Lin mengusirnya ke jalan. Fang memutuskan untuk mendorong rasa kasihan Xiao dan mendirikan tenda tepat di jalan. Menyadari hal ini, gadis itu bersimpati dengan mantan teman sekelasnya dan memaksa Lie untuk menerima bahwa dia dan Fan akan menghabiskan malam bersama. Lin tidak bisa tidur karena Fang mendengkur keras. Jadi dia pergi ke kamar tidur gadis untuk mengungkapkan keluhannya tentang hal itu. Dia berjanji tidak akan pergi kemanapun dan tetap di sisinya. Tetapi Zilo sangat ingin tidur, melihat bahwa dia telah tertidur. Lin mencoba membetulkan selimut, tetapi gadis itu tanpa sadar memeluknya dan tidak akan membiarkannya pergi, menyebabkan pasangan itu harus berbagi tempat tidur untuk malam. Paginya Xiao kaget melihat Lin di sampingnya, tapi ingat itu salahnya dan merasa sedikit malu. Fang menghabiskan malam bersama dan kehilangan kendali atas emosinya. Beberapa saat kemudian Lin membelikannya kamera agar Fang dapat menyelesaikan urusannya dan meninggalkan desa secepatnya. Setelah berjalan-jalan ke tempat itu Febo, trio itu menanam tanaman dan Lin dan Fang terus-menerus berkonflik. Setelah pergi mengambil pupuk, Fang menunjukkan dirinya sebagai orang yang lemah, tetapi terus membeli dengan Lin demi hati yang cantik wanita. Malam berikutnya, Fang memintanya untuk memukulnya jika dia mulai mendengkur, dan langsung dipukul oleh Lin karenanya. Memutuskan untuk tidak tidur sama sekali, Fang mencoba mengendalikan Lin, tetapi hanya terbangun di pagi, menyadari bahwa pria itu telah menghilang lagi dan meninggalkan kamar Xiao di pagi hari. Lin bertemu dengan seorang asisten untuk menyetujui sebuah proyek untuk mengembangkan daerah pedesaan di seluruh negeri. Percaya bahwa itu akan membantu bisnisnya. Sedikit kemudian, Fang dan Lin bersaing untuk menangkap seekor ayam, dan fotografernya gagal lagi. Lin memecahkan piring kesayangan ibunya, tetapi ibunya memaafkannya sebagai calon menantu. Sementara itu, ketika tidak sengaja menjawab panggilan telepon di ponsel Lin telepon dan mengetahui bahwa Lu Liao adalah putri seorang pengusaha kaya, bertekad untuk membantu perusahaan pria itu. Dia seharusnya menyingkirkan Xiao dan menikahi Lu Liao, tetapi dia mulai mengabaikan gadis kaya itu, menyebabkan dia menghadapi kebangkrutan. Bagaimana Ji membeli dan memberi Wen gaun mahal yang mengejutkan gadis itu karena dia mengira gaun itu palsu, tetapi segera yakin sebaliknya. Beberapa saat kemudian Haiji mengajaknya jalan-jalan ke pegunungan, dan gadis itu memutuskan untuk memberi kesempatan pada pria itu. Meskipun dia adalah seorang penjual yang miskin dan rendah hati, dia menyarankan agar mereka berdua pergi ke pegunungan
dan Husa dengan senang hati setuju. Lin memutuskan untuk memberikan Xiao sebuah cincin pertunangan dan mencoba menentukan ukuran jarinya, tetapi melakukannya dengan canggung. Segera Fang menyatakan cintanya kepada Xiao. Tetapi gadis itu menolaknya karena demi dirinya, mantan teman sekelasnya hanyalah seorang teman. Gadis itu mengakui bahwa dia jatuh cinta pada Lin, tidak menyadari bahwa dia mendengar semua ini. Sambil bersembunyi di balik pohon di dekatnya, mengetahui bahwa perasaan mereka saling berbalasan, Lin memeluk Xiao dan Fang pergi, jadi tidak mengganggu mereka lagi. Keesokan paginya Xiao menemukan surat perpisahan dari Fang, mengetahui bahwa dia akan pergi ke Paris untuk selamanya. Pria itu benar-benar mencintainya dan mendoakan kebahagiaannya karena dia tidak ingin mengganggunya hubungan. Xiao berharap bisa bertemu dengan fotografer dan berbicara, tetapi sudah terlambat. Segera Lin dan Xiao menjadi pasangan yang benar-benar bahagia. Lin bekerja keras di pertanian, dan gadis itu merawatnya dan memasak hidangan lezat makan malam. Mengalami perasaan yang sama. Pasangan itu menikmati setiap momen yang dihabiskan bersama, menyadari bahwa pria itu sangat lelah dan tidak dapat mengambil sumpitnya. Dia memutuskan untuk menyuapi dia, tetapi tidak melewatkan kesempatan untuk menggoda Lin dengan memakan sebagian makanannya. Beberapa hari kemudian, kakak Lin tiba di desa. Tanpa memberitahu cucunya tentang hal itu, hal pertama yang dilakukan lelaki tua itu adalah pergi ke Xiao, makam kakek, untuk menengok seorang kawan lama yang pernah bertugas bersama. Di sini lelaki tua itu bertemu Xiao dan mengenang saat pertama kali bertemu dengannya beberapa tahun lalu, menunjukkan rasa hormat dan perhatian. Gadis itu mengundang orang tua itu pulang untuk makan malam, tidak menyadari bahwa itu adalah kakek Lin. Orang tua itu melihat hubungan pasangan itu dan senang bahwa cucunya baik-baik saja. Dia bijaksana dan melakukan hal yang benar dengan tidak banyak bercerita tentang Xiao, sehingga cucu akan mengenal gadis itu secara pribadi dan jatuh cinta dengan kebaikan dan kecantikannya. Sekarang Lin menyadari bahwa di akhir perjanjian, dia tidak ingin kehilangan Xiao karena dia dengan tulus mencintainya. Di malam, gadis itu membantu mengobati tangan Lin yang lelah dengan salep, dan diakhiri dengan ciuman penuh gairah. Segera Kapan dan Haiji kembali ke desa setelah bepergian ke pegunungan. Setelah mengetahui bahwa Lin telah meminta seorang kawan untuk menyiapkan kejutan untuk melamar Xiao, sang pacar memutuskan untuk menghancurkan segalanya. Dia berasumsi bahwa Lin tidak mencintai temannya karena dia punya perjanjian dengan Lulio, bertindak kurang ajar saat pergi ke kota dan bertemu dengan wanita kaya untuk membuat kesepakatan. Ketika dia berkewajiban untuk merusak pernikahan dan memutuskan hubungan, pasangan itu menerima 5 juta dan jabatan tinggi sebagai balasannya. Berpikir bahwa dengan melakukan itu, dia akan menyelamatkan temannya. Ketika kembali ke desa dan mengunjungi Xiao, menyadari bahwa Lin dan Halsey sedang mempersiapkan gazebo untuk perayaan. Dia menemui mereka dan menawarkan minuman. Sun Hao 11 pergi dan Wen kembali, tepat saat Lin tertidur, untuk lulukan Ranger untuk mendiskreditkan pria di mata Shell. Setelah mengambil tindakan kompromi gambar, seolah-olah mereka adalah sepasang kekasih ketika pergi ke rumah temannya dan menunjukkan foto-fotonya. Xiao terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya sendiri. Tetapi temannya meyakinkannya bahwa Lin adalah seorang pengkhianat. Siapa yang berselingkuh padanya bersama sahabatnya? Ibu Xiao juga terkejut dengan foto-foto itu dan tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi, karena dia memperlakukan Wen seolah-olah dia adalah putrinya. Segera Lin dan kakeknya tiba di tempat kejadian. Juga setelah mengetahui tentang foto-foto itu, Lin mencoba menjelaskan kapan dia menjebaknya, dan semua ini tidak terjadi. Tetapi Xiao tidak mempercayainya dan memintanya untuk membatalkan pertunangan. Tidak mampu menahan rasa malu, sang kakek membatalkan pertunangan dan memukul cucunya.
memaksanya untuk kembali ke mobil dan kembali ke kota. Xiao tertekan dalam Kristus, hampir tidak menerima pengkhianatan orang yang dicintainya. Pada saat yang sama, Lin berjanji saat balas dendam atas kebohongannya pergi, dengan asumsi bahwa Xiao tidak pernah jatuh cinta padanya. Di pagi hari, Lin membangunkan Xiao, tetapi dia menyadari bahwa itu hanya mimpi, karena pria itu telah pergi ke kota dan kembali berbisnis. Dia siap untuk menghabiskan pernikahannya dengan Lu Liao dan bertemu orang tuanya, tetapi sementara itu, dia terus mengembangkan pertanian organik. Dia memerintahkan asistennya untuk memastikan tidak ada perusahaan yang akan mempekerjakan Wen. Xiao berusaha keras untuk tidak memikirkan Lin, tetapi dia gagal menyebabkan gadis itu menangis sepanjang waktu. Houxi memberitahu dia bahwa Lin akan melamarnya, tetapi Xiao tidak mempercayainya. Bagaimana Ji bertanya kapan harus mengatakan yang sebenarnya, tetapi menyadari bahwa teman mereka telah banyak berubah menjadi orang jahat. Meskipun demikian, Xiao dan bagaimana Ji mengkhawatirkannya saat hujan di luar. Ketika ditolak pekerjaan dan gadis itu kehilangan kendali, mengakibatkan kecelakaan. Seolah mengantisipasi ini, teman-teman pergi mencari dan temukan mobil kapan untuk membantunya. Beberapa saat kemudian, ketika bangun di rumah sakit, menyadari bahwa Xiao dan bagaimana Ji menyelamatkannya, merasa bersalah di depan teman-temannya. Gadis itu bertobat dan mengaku bahwa dia menipu mereka karena dia tidak pernah memiliki apapun dengan Lin. Menyadari bahwa dia mengatakan yang sebenarnya dan sangat mencintainya, Xiao berjuang untuk menahan air matanya. Saat dia bergegas ke Bevo Jiais, dia menyadari bahwa Lin sedang mempersiapkan kejutan untuknya dan ingin menjadi suaminya. 3 hari kemudian, Xiao tiba di kota dan pergi ke perusahaan pria itu untuk menemuinya. Mengabaikan keindahan desa, Lin muncul di depan wartawan. Pada satu titik, seorang asisten secara tidak sengaja menyalakan rekaman video Xiao, menyebabkan para reporter mengetahui pertunangan itu. Dan sekira itu adalah skema untuk menipu. Itu, kakak memerintahkannya untuk memecahkan masalah pertunangan, atau cucunya akan kehilangan segalanya, termasuk keluarganya. Setelah mengetahui bahwa Xiao masih mencintai cucunya, lelaki tua itu membawa gadis itu untuk bekerja di lingkungan Departemen Perencanaan dan meletakkan mejanya di kantor Lin. Pasangan bekerja sama, dan Xiao menggunakan ini sebagai kesempatan untuk meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya, tapi Lin terus mengabaikannya, hanya menyapanya tentang masalah pekerjaan. Segera Lu Liao juga muncul di kantornya, mengaku sebagai calon istri Lin. Xiao kaget, tapi Lin menegaskan bahwa dia dan Lu Liao bertunangan. Ditinggalkan sendirian, Lu ya memerintahkannya untuk menyingkirkan gadis desa sesegera mungkin. Jika tidak, dia akan memecatnya sendiri. Namun Lin rela membuat Xiao pergi menjauh dan tinggalkan dia sendiri. Xiao pindah untuk bekerja di kantor lain, tapi Lin terus menekannya, menggambarkan dirinya sebagai bos yang ketat untuk membuat gadis itu berhenti dan kembali ke desa. Bekerja sampai larut malam, Xiao tidak akan menyerah untuk mewujudkan proyek yang telah dia kerjakan. Sepanjang hidupnya menyadari bahwa gadis itu telah tertidur, Lin menunjukkan keprihatinan dan menjaga Xiao. Kemudian mencoba untuk menyelesaikan pekerjaan di tempatnya, memperhatikan bahwa Xiao tidak dapat menemukan tempat untuk kepalanya. Pria itu mengangkat bahunya, membiarkan gadis itu beristirahat dengan tenang. Setelah menyelesaikan proyek dan mengirimkannya ke dirinya sendiri, Lin memperhatikan bahwa Xiao sudah bangun dan berpura-pura menjadi dingin dan acuh tak acuh lagi. Keesokan paginya gadis itu, dengan dukungan Lin, berhasil mempresentasikan proyeknya kepada investor. Keesokan harinya Lin terlambat untuk rapat, dan asisten memberitahu dia bahwa dia akan menikahi Lu Liao. Dia keluar mencoba untuk mencegah ini, tapi ternyata itu jebakan kecil, karena tidak ada seorang pun di kafe. Lin menawarkan gadis itu proyek bersama untuk mengembangkan desanya di malam hari.
rekan mencoba membuat Xiao mabuk. Tapi orang kaya campur tangan dalam apa yang terjadi dan melindungi gadis itu dalam keadaan mabuk. Xiao meminta untuk mengaku apakah dia mencintainya atau tidak. Kalau tidak, dia akan pergi. Menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhir, Lin mencium Xiao, dan pasangan itu menghabiskan malam bersama. Di pagi hari, dia menolak Lu Liao dan memutuskan untuk siaran langsung di pedesaan untuk mengembangkan proyek bersama dengan Xiao. 6 bulan kemudian, pasangan ini bahagia tinggal di sebuah peternakan di Hoji, dan Wen telah menjadi suami istri.